pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, saya minta dari salah satu pembimbing kita dalam doa. Amin. Baik, alangkah baiknya Pak memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Apakah pada hari ini kalian hadir semua? Hadir. Baik, bentar kalian anak-anak. Sebelum itu kita masuk pada pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Pak akan menyampaikan indikator-indikator apa yang kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian ilmu ekonomi, yang kedua tentang tujuan ilmu ekonomi, yang berikut tentang jenis-jenis ilmu ekonomi dan contoh penerapannya, yang berikut tentang prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Baik, sebelum itu kita akan membahas tentang memahami ilmu ekonomi. Nah, kita akan masuk pada pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu mempelajari pengelolaan sumber daya. Ini mencakup program masyarakat, kelompok, dan negara. Bagaimana keputusan dibuat tentang penggunaan sumber daya secara efisien. Nah, di sini ilmu ekonomi itu akan mempelajari tentang kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Sehingga ilmu ekonomi mempelajari tentang pengelolaan sumber daya dan mencakup program perorangan masyarakat dan kelompok dan negara. Menurut KBBI juga ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Ini juga mencakup masalah terkait seperti tenaga kerja dan keuangan. Yang berikut tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama tentang prediksi masa depan, yang berikut tentang perumusan kebijakan, yang berikut tentang analisis fenomena. Nah, dari tiga poin tersebut ini, tiga poin di sini membahas tentang dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan-tindakan di masa depan. Prediksi tersebut dapat digunakan untuk merancang bisnis atau usaha, menentukan harga dan membuat berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan pemasaran, kebijakan kesejahteraan masyarakat hingga kebijakan sumber daya manusia. Yang berikut tentang jenis-jenis ilmu ekonomi. Nah, jenis-jenis ilmu ekonomi juga terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama tentang moneter, berikut publik, industri, dan internasional. Nah, ilmu ekonomi publik ini membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Contoh penerapannya, kebijakan fiskal oleh pemerintah. Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan anggaran, penerima dan pengaturan pajak, transfer, dan pengelolaan publik serta mempengaruhi perekonomiannya. Yang berikut tentang moneter. Contoh penerapannya yaitu adalah kebijakan suku bunga oleh Bank Sentral dapat menetapkan suku bunga acuan yang mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi di pasar keuangan. Yang berikut tentang industri, fokus pada interaksi perusahaan dalam industri. Contohnya analisis struktur. Cara ini dilakukan untuk membantu dalam memahami cara perusahaan bersaing di pasar dan memahami bagaimana pasar dapat memberikan insentif atau hambatan bagi perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut. Yang berikut internasional. Internasional ini membahas kegiatan perekonomian antar negara. Contohnya kebijakan perdagangan luar negeri. Yang berikut tentang jenis-jenis ilmu ekonomi, yaitu yang berikut lagi tentang regional, yaitu membahas interaksi ekonomi antar wilayah. Contohnya itu pembentuk blok perdagangan regional ASEAN. Yang berikut tentang sumber daya alam, itu membahas tentang alokasi sumber daya optimal. Contohnya kebijakan pengelola hutan dan keberlanjutan. Yang berikut tentang sumber daya manusia, yaitu membahas faktor produksi tenaga kerja. Contohnya pelatihan karyawan teknologi baru.
Yang terakhirnya itu tentang syariah, yaitu menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsipnya. Contohnya investasi tanpa riba. Berikut tentang prinsip ilmu ekonomi. Yang pertama tentang biaya untuk mendapatkan. Nah, biaya untuk mendapatkan ini untuk selalu ada biaya untuk memperoleh barang atau jasa. Tanpa uang tidak bisa membeli. Yang berikut tentang berpikir rasional. Nah, berpikir rasional ini harus rasional dalam mencari keuntungan jual produk sesuai kebutuhan masyarakat. Yang berikut tentang setiap orang mengalami trade off. Trade off ini penting untuk mendapatkan kebutuhan. Transaksi ekonomi sangat berperan dalam kebutuhan dengan mengeluarkan biayanya. Maka dari itu transaksi ekonomi sangat berperan penting dalam produk kehidupan. Yang berikut tentang berdagang menguntungkan semua. Nah, penjual dan pembeli harus sama-sama untung. Produk sesuai harga. Nah, kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar dengan adanya insentif. Sebab pemberian insentif dapat membantu memenuhi kebutuhan seseorang sehingga mendorong terjadinya transaksi ekonomi. Yang berikut tentang setiap orang suka insentif. Nah, insentif membantu memenuhi kebutuhan dan mendorong transaksi ekonomi. Yang berikut tentang pemerintah berperan. Nah, pemerintah punya andil besar mengatasi hambatan produksi. Yang berikut tentang pasar pengatur ekonomi. Pasar penting dalam kegiatan ekonomi mempengaruhi produk perekonomian. Yang berikut tentang inflasi bila uang beredar banyak. Pemerintah atur peredaran uang, hindari inflasi, jaga stabilitas pasar. Berikut tentang produksi mempengaruhi standar hidup. Produksi barang atau jasa mendorong konsumsi tingkat standar hidup. Selamat sore adik-adik, ini materi kita pada hari ini. Kami sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, saya minta